Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis, air mineral alami Al-Islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi al-halimul ghafur, al-wadudu syakur, mudabbirul umur, wajabilil maqsur, alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli maqdur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunajji qailaha minadz zulumatil qubur. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, aqama manaral islamu ba'da dusur. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Sahabat Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Zat yang masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Bahkan apa kata Allah dalam surat Luqman yang berbunyi, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam, dan walaupun pepohonan di dunia ini jadikan pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, dan lautan dijadikan tinta dan ditambah dengan 7 laut lagi, ma nafidat kalimatullah, maka tidak cukup untuk menulis kalimat Allah, maka tidak cukup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Tetapi sayang, banyak di antara kita manusia yang seringkali ingkar, yang seringkali tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Lalu apa kata Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, kata Allah. Maka jangan sekali-kali kita menjadi orang yang kufur nikmat. Dan tak lupa untayan solawat bertangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan keringatnya, tetesan air matanya, bahkan hembusan nafas terakhirnya ia rela korbankan demi kita, sehingga kita dapat menikmati indahnya iman dan manisnya Islam. Sahabat Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita telah sampai pada hari ke-20 bulan Ramadan. 10 hari lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang mana Allah menurunkan barokah, menurunkan maghfirah, menurunkan rahmahnya pada kita. Padahal 2 bulan yang lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Lalu bagaimana kita dapat berevaluasi? Seharusnya kita dapat berevaluasi, berintrospeksi diri, bermuhasabah diri
agar kita mengingat apa yang telah kita kerjakan dahulu. Bagaimana puasa kita, bagaimana sholat kita, ibadah kita, zikir kita, baca Quran kita. Apakah itu kita yakin semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Percuma saja jika kita berpuasa tapi kita masih berdusta. Kita berpuasa tapi kita masih membicarakan orang lain. Kita berpuasa masih berbicara kasar. Kita berpuasa masih menyakiti hati orang lain. Maka itu semua menjadi percuma. Maka apa bedanya dengan kita tidak berpuasa di hari-hari yang biasanya? Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapat pahala puasa. Mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Naudzubillah, summa naudzubillah. Padahal Allah menyuruh kita berpuasa, menyuruh orang-orang yang beriman berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sudah jelas Allah menyuruh kita berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu bagaimana kita bisa mengaplikasikan diri kita dalam Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa? Kita berpuasa menahan diri dari hawa nafsu, menjauhi maksiat dari pagi, dari terbit fajar hingga malam terbenam matahari. Lalu di malam hari lagi kita tarawih, kita berzikir, kita membaca Quran. Maka sebaiknya kita diiringi dengan kita minta ampun pada Allah, kita mengharap ridho dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadanan," barang siapa yang beribadah Ramadanan, di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan keyakinan dan mengharap ridho dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di hadis yang lain dikatakan, "Man shoma Ramadanan," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan keyakinan dan mengharap ridho dan ampunan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosa yang telah lalu. Hadirin sahabat Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW yang seorang nabi, yang seorang rasul, masih meminta ampun, masih beristighfar pada Allah, masih bertobat pada Allah. Seorang nabi yang dibebaskan dari dosa yang telah lalu dan yang akan datang, masih minta ampun pada Allah. Bagaimana dengan kita yang hanya manusia biasa, hamba yang lemah, yang sering melakukan dosa? Apakah kita tidak malu? Apakah kita tidak senggan atas dosa yang telah kita lakukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sudah seharusnya kita berbanyak istighfar, kita minta ampun pada Allah, kita bertaubat dan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang berbunyi, "Wastaghfirullah," dan minta ampunlah pada Allah. "Innallaha ghafurur rahim," sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di ayat yang lain dikatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian pada Allah
taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Sahabat Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini adalah tanda bukti bahwa Allah sangat sayang pada hambanya. Allah sangat pemberi maaf, sangat luas ampunannya. Maka kapan lagi kita akan minta ampun pada Allah? Maka kapan lagi kita meminta ampunan pada Allah? Kapan lagi kita akan bisa bertobat pada Allah? Selagi masih ada nyawa, selagi masih ada waktu, selagi selagi malaikat Israel belum menjemput kita, selagi maut belum menjemput kita, maka mari kita bersegerakan diri untuk bertobat dan minta ampun pada Allah. Allah telah berfirman yang berbunyi, wasari'u ila magfirah, dan bersegeralah pada ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Hadirin sahabat Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjamin besok kita masih ada? Siapa yang bisa menjamin tahun depan kita masih bisa bertemu Ramadan? Siapa yang menjamin besok kita masih bisa bernafas? Maka mari kita bersegera untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam, anak cucu Adam, khata'un, pasti pernah berbuat dosa, berbuat salah. Wa khairu khata'ina tawwabun, dan setiap yang berbuat salah, sebaik-baik yang berbuat salah ialah orang yang bertobat, orang yang mau kembali, orang yang mau minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa dan kembali pada fitrah, sehingga kita terhapus dari dosa yang telah lalu dan terakhir kembali menjadi orang layaknya bayi yang baru lahir. Billahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Senja. Dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Didukung oleh Amalis, air mineral alami Al-Islah.